Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai praktikum, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu alur diagram aplikasi atau integrasi data dalam aplikasi. Jadi di sini sebelum kita melakukan praktikum, kita mengenali dulu bagaimana hubungan antar modul dan dalam aplikasi ini. Ini untuk lebih memudahkan untuk memahami apa-apa saja praktikum yang akan dilaksanakan nanti pada masing-masing modul. Misalnya modul customer service, apa aja yang dilakukan oleh CS, modul tabungan, apa aja yang dilakukan oleh bagian tabungan, modul deposito, apa aja yang harus dilakukan oleh modul deposito. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada beberapa modul dan ini misalnya modul customer service dan lain-lain. Kemudian di sini data itu antar modul saling terkait sebagaimana gambar yang ada di layar. Di sini pertama kali adalah modul customer service. Sama, jadi di sini masing-masing modul itu adalah disimulasikan sebagai suatu peran. Misalnya satu modul ini diakses oleh peran yaitu atau staff, misalnya staff customer service. Di sini digambarkan bahwasanya ketika kita menggunakan modul customer service, modul ini digunakan oleh staff yang bertugas sebagai customer service. Yang harus dilakukan oleh customer service adalah pertama, harus login ke dalam aplikasi. Ketika login ke aplikasi, maka yang bersangkutan akan melakukan registrasi nasabah baru. Nah, registrasi nasabah baru ini dilakukan input ke dalam sistem. Registrasi data nasabah baru itu akan menghasilkan ID nasabah. Jadi akan menghasilkan data nasabah. Terus kemudian data nasabah itu bisa dikoreksi dalam sistem, bisa dikoreksi atau mungkin bisa dihapus. Data yang dikoreksi oleh customer service tadi itu bisa dikoreksi atau bisa dihapus oleh seorang customer service. Jadi ini adalah daftar aktivitas yang dilakukan dalam aplikasi atau daftar aktivitas yang dilakukan selama praktikum. Jadi yang ada di kotak-kotak ini adalah registrasi nasabah, login aplikasi, koreksi data nasabah. Itu adalah aktivitas yang dilakukan selama praktikum. Sedangkan yang berwarna kuning adalah hasil dari yang dilakukan ketika data itu sudah diinput. Contohnya di sini adalah ID nasabah. ID nasabah itu akan dihasilkan ketika customer service selesai melakukan registrasi data nasabah. Kemudian ID nasabah itu di sini ada tanda panahnya mengarah ke modul tabungan. ID nasabah ini nanti akan digunakan di modul nasabah ketika registrasi rekening tabungan. Lanjut lagi, ada panah lagi yang dari ID nasabah ini dia mengarah ke modul deposito. Modul deposito di mana ID nasabah ini nanti digunakan untuk melakukan registrasi rekening deposito. Jadi ketika membuat rekening tabungan itu tabungannya itu pemiliknya siapa, itu nanti menggunakan data ID nasabah. Dan deposito itu menggunakan depositonya itu deposito siapa, itu nanti menggunakan data ID nasabah dan seterusnya. Nanti berlaku juga untuk pembiayaan. Oke. Kalau membuat rekening pembiayaan juga sama, nanti juga akan melihat di sini ada gambar juga ID nasabah.
Jadi nanti ketika membuat rekening pembiayaan, siapa yang meminjam itu nanti akan menggunakan ID nasabah untuk mengetahui pinjaman ini punya nasabah siapa. Jadi data nasabah ini terkait ke semua modul karena ini adalah kliennya daripada bank atau kliennya daripada BPR atau BMT, dan klien ini nanti akan memiliki rekening apa saja, apakah dia punya rekening tabungan, rekening deposito, atau mungkin rekening pinjaman. Baik, saya lanjutkan. Ketika di modul tabungan ada beberapa aktivitas yang dilakukan oleh admin daripada tabungan. Yang pertama, login ke aplikasi, login memasukkan user dan password, kemudian registrasi rekening tabungan. Jadi di sini ada menu pembukaan rekening tabungan, mengisikan informasi, data-data, informasi terkait dengan tabungan. Terus di data tersebut salah satunya memasukkan ID nasabah. Jadi nama nasabahnya siapa. Setelah di input itu nanti akan diverifikasi rekening tabungannya. Ada yang memverifikasi untuk melakukan pengecekan apakah data yang udah diinput oleh staff di bagian tabungan tadi atau customer service biasanya itu ada kesalahan ataukah tidak, sehingga disediakan menu untuk verifikasi. Sesudah dilakukan verifikasi, maka bisa dipastikan bahwasanya rekening tabungan itu sudah valid dan datanya sudah update. Dipastikan tidak ada kesalahan dalam penginputan data. Sesudah diverifikasi, maka selanjutnya bisa masuk ke teller, yaitu bisa melakukan transaksi setoran sama transaksi penarikan tabungan. Jadi transaksi setoran dan penarikan tabungan ini adalah transaksi yang berhubungan dengan transaksi tunai, sehingga transaksi ini nanti diakses dari menu teller. Selanjutnya dari transaksi setoran dan tabungan ini nanti akan menghasilkan data jurnal dan transaksi, sehingga nanti data jurnal transaksi ini nanti akan bisa digunakan untuk berbagai report, dan data jurnal transaksi ini nanti bisa digunakan untuk laporan keuangan bahwasanya terjadi mutasi keuangan atau terjadi setoran tabungan, yang mana data transaksi setoran atau penarikan tabungan ini nanti akan berpengaruh ke laporan keuangan, apakah asetnya akan naik ataukah mungkin nanti asetnya akan turun. Lanjut ke modul deposito. Untuk masuk ke modul deposito ini nanti login menggunakan user deposito sendiri, atau ini adalah satu peran dalam aplikasi yang akan dilakukan oleh admin deposito. Nah, ini admin deposito ini tergantung nanti di aplikasi dia disediakan, apakah nanti dalam prakteknya ini di bank itu digunakan oleh customer service dan teller, sama seperti di tabungan itu di aplikasi disiapkan modul deposito. Lanjut kembali. Jadi untuk modul deposito ini pertama kali yang disediakan adalah login aplikasi, kemudian registrasi rekening deposito, yaitu mendaftarkan rekening depositonya. Sama seperti di tabungan tadi, itu nanti ada menu verifikasi rekening deposito. Verifikasi ini digunakan untuk memastikan bahwasanya rekening deposito itu sudah betul data-data yang diinputkan di rekening deposito.
di situ nanti dari rekening deposito itu masih bisa dikoreksi atau mungkin bisa dihapus rekening depositonya. Selanjutnya, ketika rekening deposito itu sudah dipastikan betul dan sudah melakukan melalui proses verifikasi, maka transaksi setoran atau transaksi penarikan deposito itu sudah bisa dilakukan di menu teller. Sama seperti di tabungan tadi, bahwasanya sesudah dilakukan setoran sama penarikan deposito, transaksi setoran dan deposito itu nanti akan dibuatkan jurnal secara otomatis. Jurnal otomatis ini nanti akan diolah kembali, akan menjadi laporan deposito atau mungkin laporan keuangan yang mungkin akan berpengaruh terhadap mutasi keuangan di neracanya lembaga keuangan. Apakah nanti dengan adanya deposito, dengan adanya setoran deposito, apakah nanti asetnya meningkat atau mungkin asetnya menurun. Lanjut kepada modul pembiayaan. Di modul pembiayaan ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan di sini. Jadi peran untuk admin pembiayaan itu pertama ada di modul customer service. Pertama yaitu ada dua transaksi, yaitu transaksi yang sifatnya admin. Ada satu transaksi lagi yang dia sifatnya adalah pencairan dana, transaksinya adalah tunai. Nah, ini di modul pembiayaan ini hak aksesnya cukup berbeda dengan modul tabungan atau deposito. Ini biasanya di lembaga keuangan ini dilakukan oleh back office pembiayaan, dan untuk pencairan yang sama dilakukan oleh teller. Oke, pertama yang harus dilakukan oleh di peran ini adalah di peran pembiayaan ini adalah login ke aplikasi. Yaitu sesudah login aplikasi, nanti registrasikan dulu. Kalau ada nasabah yang meminjam dan sudah disetujui pembiayaannya, maka akan dibentuk yaitu rekening pembiayaan. Jadi ini prosesnya adalah hanya mendaftarkan rekening pembiayaan saja. Untuk proses penawaran pembiayaan sampai dengan proses survei ini tidak ada di dalam sistem. Jadi yang ada di sini hanya nasabah yang sudah disetujui saja dan akan diinput pinjamannya dalam sistem. Selanjutnya ini sesudah dilakukan input rekening pembiayaan itu sama, ada proses lagi yaitu verifikasi rekening pembiayaan. Di sini dipastikan lagi datanya sudah betul atau tidak ada kesalahan ketik dari staf back office pembiayaan ketika melakukan registrasi rekening pembiayaan. Lanjut, dari verifikasi rekening pembiayaan dipastikan datanya sudah betul, maka ada transaksi pencairan pembiayaan. Nah, nanti di sini adalah dana akan dicairkan, dana pinjaman akan diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabahnya senilai jumlah yang telah disepakati. Selanjutnya, ketika masa angsurannya sudah jatuh tempo atau di mana waktunya nasabah itu untuk melakukan pembayaran, maka ada transaksi angsuran pembiayaan. Selanjutnya itu di atas itu adalah transaksi-transaksi yang dilakukan dalam aplikasi oleh peran pembiayaan. Dari sini nanti ada dua kemungkinan, ada dua hal yang dihasilkan dari transaksi
pencairan pembiayaan dan angsuran pembiayaan. Pertama, laporan pembiayaan. Laporan total pembiayaan yang dimiliki oleh bank itu nanti bisa dihasilkan di sini. Termasuk juga laporan bagaimana profil nasabah, apakah nasabahnya lancar ataukah macet, itu bisa dihasilkan di sini. Dan laporan-laporan lainnya. Di dalam aplikasi terdapat banyak laporan terkait dengan pembiayaan. Dari transaksi angsuran dan pencairan pembiayaan ini nanti bisa dilakukan koreksi di modul pembiayaan ini. Nah, dari transaksi pembiayaan ini nanti juga akan menghasilkan transaksi keuangan karena terkait dengan pencairan dana dan pembayaran angsuran, maka akan berdampak ke laporan keuangan sehingga akan membentuk data jurnal transaksi. Nah, lanjut di modul akuntansi. Di modul akuntansi ini adalah modul yang paling akhir, di mana modul akuntansi ini nanti pertama, hal-hal yang bisa dilakukan di modul aplikasi di modul akuntansi adalah pertama login ke aplikasi. Yang berikutnya adalah membuat transaksi jurnal umum. Jurnal umum ini adalah jurnal yang transaksinya itu bersifat umum, tidak terkait langsung dengan transaksi tabungan, pembiayaan atau deposito. Nah, contohnya misalnya transaksi makan siang jika ada tamu, atau mungkin transaksi. Nah, ini nanti transaksi yang sifatnya bentuknya berbeda-beda tapi jarang-jarang terjadi, seperti tadi makan siang, terus kemudian transportasi, itu dinamakan sebagai transaksi jurnal umum. Nah, jurnal umum ini nanti diinput secara manual oleh staf ke dalam modul akuntansi. Oke, transaksi jurnal umum ini nanti akan datanya menjadi menjadi transaksi jurnal di dalam sistem. Nah, ini di sini semua data akan berkumpul di sini. Nah, ada pertanyaan bahwasanya, nah, transaksi-transaksi yang sering terjadi dan jumlahnya banyak itu bagaimana? Seperti transaksi tabungan itu kan volumenya cukup besar, sehari bisa banyak transaksi. Deposito, pembiayaan, dan nah, itu transaksinya kan sangat banyak di perbankan. Itu data jurnalnya bagaimana? Data jurnalnya itu dihasilkan secara otomatis oleh sistem. Jadi ini mengurangi kerjaan staf untuk membuat jurnal. Bisa dibayangkan kalau umpamanya transaksi simpanan, setoran, setiap kali setoran harus membuatkan jurnal secara manual, maka akan kewalahan seorang staf akan mengerjakan hal itu. Sehingga di dalam aplikasi itu akan dibuat secara otomatis karena memang transaksinya berulang, sehingga sistem akan lebih mudah untuk melakukan pembuatan jurnal secara otomatis. Oke, dari data jurnal ini nanti dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan. Apakah transaksi tabungan, deposito, dan transaksi umum tadi itu akan berpengaruh terhadap laporan keuangan. Jurnal ini di modul akuntansi akan diperiksa kembali oleh bagian staf akuntansi apakah transaksi-transaksi yang jurnalnya itu sudah sesuai ataukah belum. Jika belum sesuai, maka bagian staf akuntansi ini bisa melakukan koreksi terhadap jurnal atau mungkin hapus terhadap jurnal. Ini dimungkinkan jika ada kesalahan sistem, misalnya sistemnya itu pernah terjadi listrik mati ketika dilakukan transaksi, sehingga pembuatan jurnal otomatisnya itu tidak sempurna atau mengalami gangguan. Sehingga jika jurnalnya ini salah atau mungkin error ketika diposting secara sistem, maka staf akuntansi bisa melakukan verifikasi atau koreksi jurnalnya, atau mungkin
termasuk menghapus jurnalnya jika jurnalnya itu mungkin kebanyakan dan lain-lain. Sesudah jurnal dipastikan kebenarannya, maka sistem akan bisa menghasilkan beberapa laporan keuangan. Laporan keuangan itu data ini diolah dari jurnal dan disajikan menjadi beberapa laporan keuangan yang umum dibutuhkan oleh perbankan. Contohnya neraca, laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan-laporan keuangan lainnya. Itu kira-kira penjelasan integrasi antar modul yang digunakan selama praktikum ini. Sekian, terima kasih.